saya dengarkan dulu. Oke Pak Ustadz, oke lanjut Ya. Pak Ustadz. Jadi untuk masalah baptis kita tahu sendiri ayatnya aja itu untuk bangsa Israel, bukan untuk global gitu loh. Sedangkan ibadah seperti puasa yang dilakukan Yesus itu ibadah personal. Terus contoh sunat itu adalah milah Abraham di luar Israel dia secara global. Kan kayak gitu. Babi diharamkan untuk Israel. Lalu di Arab juga diharamkan. Di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi Bang, ajaran Yesus itu tidak berbeda dengan ajaran Islam. Yang membuat beda itu adalah ajaran di luar Yesus. Contoh ajaran Paulus, ajaran bapak-bapak gereja. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kata Paulus, hai Bani Israel, Tuhan kita 3 dalam 1. Oke. Oke Pak Ustadz. Kristen pula percaya. Beda udah dengan Yesus. Kristen percaya. Kan kayak gitu beda Bang. Beda ajaran Yesus dengan ajaran gereja, ajaran Kristen beda. Oke Pak Ustadz. Gini loh Pak Ustadz. Kenapa tadi saya pertanyakan itu kan Pak Ustadz? Karena seperti dari sejarah misalnya perjanjian lama atau perjanjian lama di kitab kami itu, perjanjian lama itu sama kami seperti Injil Musa ya kan, tentang Abraham, tentang Yakub. Injil Musa maksudnya apa firman Tuhan yang tertulis dari apa? Dari perjanjian lama. Taurat. Termasuklah tadi Injil tentang perjanjian baru ya kan. Kalau memang tadi itu kalau saya lihat kan Pak Ustadz, ini hanya sepotong-sepotong yang diambil dari apa itu tadi yang diyakini oleh saudara Muslim atau di Al-Quran itu yang diambil tentang perjalanan Yesus waktu ada di dunia ini. Loh, Bang gini, Yesus mengatakan hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sembahlah Allah. Itu ajaran Yesus ya. Lalu ada yang mengatakan, bentar Bang, kenapa kami sepotong-sepotong seperti itu meyakininya? Karena ada ajaran yang di luar dari ajaran Yesus di kitab Anda itu. Kata Yesus Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Maka kami yakini itu, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Ada ngaku pengikut Yesus mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Enggak kami ikuti, bukan ajaran Yesus itu. Dia tidak pernah menyampaikan itu. Oke. Di sini kita lihat tadi Pak Ustadz seperti dalam hal misalnya menginjil ini. Bahkan waktu dia masih ada murid-muridnya itu loh Pak Ustadz. Itu diajarkan. Karena kalau Pak Ustadz misalnya meyakini tentang nabi-nabi, jangan dulu Pak Ustadz misalnya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi setidaknya ajaran-ajarannya itu maunya harus dipercayain dong. Jangan misalnya hanya sepenggal-penggal misalnya yang diyakini gitu, yang seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus itu bahwasanya hanya Tuhan Esa. Bang, ajaran Yesus yang mana yang nggak dikerjakan umat Islam? Ya, salah satunya lah tadi lo Ustadz yang disuruh misalnya tentang baptisan, ya kan? Sedangkan kita di Muslim tidak ada baptisan. Baik. Baru Baptis lagi itu, lagi dalam hal misalnya menginjil, ya kan? Apakah ada penginjilan di dalam apa? Karena kan sebenarnya kan bahasa Indonesia menginjil, tapi nggak tahu lah kalau bahasa Arab itu apa. Sebenarnya makanya kemarin nih. Gini Bang, contoh kata Anda tadi, kata Anda Yesus ada juga tuh mengajarkan baptis kan kayak gitu. Iya. Coba kan Anda lihat di Matius 28 tadi, baptis untuk bangsa Israel gitu. Semua kitab bangsa. Anda sendiri ya? Semua bangsa. Tidak, Anda baca lagi, dibaca lagi kitab Anda. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya apa? Yahudi semua. Ya, nggak ada di situ bangsa murid Yesus itu bangsa Indonesia, nggak ada. Oke? Di dalam bangsa murid, semua bangsa murid Yesus itu dari 12 bangsa, ya, dari 12 muridnya berbangsa Yahudi semua. Nggak ada bangsa Indonesia muridnya, nggak ada. Lalu kata Yesus baptislah, artinya ajaran baptis itu untuk Bani Israel lokal. Menggunakan apa? Menggunakan air.
sama tata cara penyucian di dalam agama Islam, pakai wudhu, pakai air, ya sama aja. Kalau dari alat yang digunakan sama. Cuma ya, kalau di dalam Kristen baptis kan ada tujuan tertentu, ya. Wudhu pun juga untuk ibadah, kan kayak gitu, sebagai penghapus dosa juga. Wudhu itu penghapus dosa loh, Bang. Baru lagi kan Pak Ustadz, yang saya pertanyakan lagi kepada Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz juga percaya itu kalau Yesus itu datang kembali? Karena kan tadi Pak Ustadz percaya tentang menurut orang kita Muslim, Yesus itu adalah seorang nabi. Taruhlah dulu misalnya kita ikuti dulu pernyataan itu adalah Yesus seorang nabi. Atau kita bilang dulu Nabi Yesus mengatakan kepada kitabnya dia datang kembali. Apakah Pak Ustadz juga percaya itu? Kan begitu. Gak mungkin misalnya satu sedikit-sedikit abangnya berubah, teman-teman. Gak mau lagi ngomong Tuhan Yesus, tapi Nabi Yesus. Karena kenapa saya bilang itu pernyataan seperti itu Pak Ustadz? Karena kita di Muslim itu menganggap itu Nabi. Nggak usah dulu Pak Ustadz percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nggak apalah saya aja Pak Ustadz. Karena sesuai keyakinan Pak Ustadz, Tuhan itu adalah seorang Nabi. Ya, kalau memang percaya dia seorang Nabi, berarti ajaran Nabi menurut keyakinan Pak Ustadz adalah Yesus. Berarti ajaran yang disampaikan Yesus ini semestinya Pak Ustadz jangan sepotong-sepotong percaya gitu loh. Tanyakan dulu sama Pak Ustadz, apakah percaya? Saya percaya semua, cuma yang untuk Bani Israel kita nggak bisa ikuti, karena saya bukan Israel gitu. Oke, bukan untuk Israel dulu itu Pak Ustadz. Salah satunya tadi itu dia datang kembali. Apakah bisa Pak Ustadz datang kembali? Saya percaya. Datang dia kembali untuk menebus atau untuk menjemput umat yang diselamatkan dan untuk menghukum orang yang berdosa. Apakah percaya juga Pak Ustadz? Menghukum orang yang berdosa, baik. Saya percaya di keimanan saya Yesus atau Nabi Isa itu turun kedua kalinya. Cuma beda tujuannya. Dia akan menghakimi Kristen yang menyembah dia, gitu. Tadi Pak Ustadz bilang kan ini kan ajaran menurut agama kita Muslim adalah Nabi Yesus kan. Kita percaya apa yang disampaikan itu termasuk firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang berasal daripada Tuhan. Okay. Bang, di Kristen percaya dia turun kedua kalinya, di Islam percaya turun kedua kalinya. Kata Islam, dia akan menghakimi Kristen. Coba Anda baca Matius 7, 21-23. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, kecuali ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada saat itulah, kata Yesus, pada hari akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami memakai namamu untuk mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit pakai namamu, mengadakan mukjizat-mukjizat pakai namamu, demi namamu. Apa kata Yesus? Kata Yesus, pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kalian semua, kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Oke. Makasih sudah dibacakan firman Tuhan itu Pak Ustadz. Yang perlu saya pertanyakan juga sama Pak Ustadz kan. Bang, saya belum sedikit lagi saya kritik. Yang memanggil Yesus itu Tuhan, agamanya apa? Itu aja dah saya tanya. Oke, Kristen. Ya udah, makanya kata Islam, Yesus atau Nabi Isa turun kedua kalinya, tersangkanya adalah Kristen yang menuhankan dia, gitu. Dia akan menghakimi Kristen. Oke. Kalau menurut pertanyaan saya, kalau saya boleh bertanya Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz itu firman Tuhan termasuk yang di dalam Bible atau termasuk di dalam Al-Quran itu diberikan Tuhan itu hanya khusus kepada manusia atau kepada seluruh umat manusia? Bang, jadi begini Bang Tuhan itu melihat zamannya. Apakah manusia itu di zamannya sudah mampu untuk melakukan semua perintahnya? Dia paham gitu. Paham Tuhan itu, tahu dia. Jadi diturunkannya dulu untuk lokal,
sebagian dari kaum tersebut untuk kaum tersebut, yang pada akhirnya dia akan mengglobalkan sebagai bentuk keadilan bagi seluruh manusia, bahwa ajaran itu akan dia globalkan untuk seluruh dunia, seluruh manusia gitu. Jadi Makanya kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam Islam itu. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kenapa saya pertanyakan itu sama Pak Ustadz supaya kita baik yang penonton baik juga kita di sini. Kenapa saya pertanyakan itu tadi? Apakah hanya khusus firman Tuhan itu disampaikan kepada contohnya hanya kepada bangsa Israel itu berlaku sebenarnya, atau misalnya Al-Quran itu hanya berlaku kepada Muslim, ya kan? Atau misalnya Bible itu hanya berlaku kepada Kristen? Kalau menurut misalnya pengertiannya saya itu Pak Ustadz, atau yang Pak Ustadz tadi itu hukuman itu berlaku kepada umat semuanya itu. Tapi karena Pak Ustadz tadi mengatakan itu hanya kepada orang Kristen, karena hanya orang-orang Kristen yang percaya tentang Yesus. Makanya aku sampaikan itu tadi kepada Pak Ustadz. Berarti berlakunya juga firman Tuhan di mana Matius 7 ayat 21 dan 20 sampai 23 itu bukan hanya kepada orang Kristen, karena firman Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada orang Kristen tapi ke seluruh umat manusia, karena firman yang disampaikan itu adalah berlaku untuk semua manusia. Maka itulah kewajiban kita, karena kita sudah tahu berarti kita harus kita sampaikan kepada manusia, semua manusia. Kalau Anda memaksakan Matius 7 21 sampai 23 untuk seluruh manusia, saya mau tanya, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa dulu? Iya, tadi udah Pak Ustadz sampaikan. Kristen kan? Kristen, ya. Islam ada nggak menyebut Yesus itu Tuhan? Ya, mungkin tidak. Nggak ada. Baik, saya Islam. Saya tidak menyebut Yesus itu Tuhan, Bang. Artinya ayat di Matius tadi bukan untuk seluruh manusia, tapi khusus untuk Kristen. Jadi kayak gitu artinya. Kan di situ kata-kata Yesus banyak, pada hari akhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Jadi ayat tersebut tidak bisa dipaksakan untuk seluruh manusia. Tapi ayat tersebut dikhususkan untuk Kristen yang menuhankan dirinya, yang mana Kristen akan diusir oleh Yesus itu sendiri, gitu Bang. Oke, berarti kalau saya ambil misalnya dari cara pengertian dari Pak Ustadz tadi, berarti ada pun misalnya suatu hukuman di dalam ajaran kita di Muslim dan Al-Quran, berarti itu hanya berlaku kepada pengikutnya juga Pak, hanya kepada Muslim juga, berarti nggak berlaku itu kepada yang di luar dari Muslim hukuman itu, sebagaimana tadi hukuman yang dituntut di dalam apa itu tadi ajaran Muslim itu. Itu makanya tadi saya bilang itu Pak Ustadz, firman Tuhan itu adalah perkataan dari Tuhan. Apa yang dia sampaikan itu hukuman pun yang disampaikan salah perspektif itu. Abang pandang Al-Quran saya. Al-Quran itu udah linas, petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi segala hukuman, segala ajaran dalam Al-Quran itu berlaku untuk manusia. Terserah manusianya mau ikut atau tidak, tanggung konsekuensinya gitu. Ya, maksudnya gini loh Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi kan hanya karena percaya kepada Yesus, kami misalnya di dalam Alkitab hanya itulah yang misalnya menerima hukuman itu sesuai dengan yang percaya dengan dia. Apakah seperti itu juga dalam Al-Quran? Hanya agama Muslim juga yang misalnya menanggung sebagai ajaran juga di dalam Al-Quran itu yang menanggung yang disampaikan firman di dalam Al-Quran? Oh, global Bang. Global. Kenapa dalam Al-Quran itu Pak global, sedangkan dalam Bible hanya khusus kepada orang Kristen? Itu. Karena ada konteksnya di Bible itu. Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang dari seluruh manusia menyebut aku Tuhan. Ya, artinya untuk seluruh manusia. Tapi kalau Yesus mengatakan banyak pada hari akhir menyebut aku Tuhan, siapa yang menyebut dia Tuhan? Cari, itu artinya ada konteks yang dikatakannya. Contoh Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel. Apakah kita bisa bilang untuk global? Nggak bisa. Karena sesuai dengan isinya. Tapi kalau Al-Quran, min qablu hudal linnas, atau sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, hudal linnas, Al-Quran itu.
Kan kayak gitu. Artinya konteks dari yang dimaksud Al-Quran adalah global, bukan khusus seperti yang dikatakan Yesus. Jadi kenapa saya ambil seperti itu tadi Pak Ustadz? Bukan hanya kepada orang Kristen sebenarnya berlaku firman Tuhan yang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Kenapa saya ambil seperti itu? Karena firman juga mengatakan itu tadi, baptislah jadikanlah bangsa muridku. Artinya Ya. jadikanlah Bang, semua saya mau- misalnya ada. Bang, saya udah katakan sama abang, bangsa sedang- murid sedang- Yesus apa bang? Nah, sedangkan pengikut pengikut Yesus kan kalau kita lihat ya Pak Ustadz ya, itu kan kalau kita lihat itu orang Israel itu kan nggak seberapa itu yang Kristen. Itu kan agama Yahudi. Kalau orang Israel itu sekarang agama Yahudi, ya kan? Kata Sedangkan Yesus, yang Kristen jadikanlah itu yang semua- menerima Kristen, yang menerima, Jangan berbelit-belit. ya. Semua bangsa murid Yesus itu bangsa apa semuanya? Dari 12 murid itu bangsanya apa? Coba sampaikan dulu menurut Pak Ustadz. Saya tanya abang, jadikanlah semua bangsa murid. Semua bangsa murid Yesus itu bangsanya apa gitu? Yang kalau dalam pengertian saya di sini bangsa maksudnya itu Pak Ustadz, itu adalah kalau dulu sebutan itu adalah bangsa. Kalau sekarang sebagian kerajaan, sekarang misalnya kalau kita lihat di sini adalah negara, ya kan? Kalau bisa diartikan itu baptislah seluruh negara-negara. Artinya baptislah seluruh kerajaan. Di situ Bukan ini tertulis. bukan Makanya khusus. abang kagak paham kitab abang sendiri rupanya. Bukan, Semua ini bukan bangsa murid. Bangsa murid dari 12 murid Yesus itu bangsa mereka apa? Indonesia kah? Bangsa Cina kah? Atau bangsa Arab kah muridnya? Gini Pak Ustadz, pengertiannya di situ kalau saya ambil di sini, sedangkan yang menerima misalnya Yesus adalah, makanya dibilang kemarin udah pernah kita bahas itu Pak Ustadz, itu perjanjian lama bahasa Ibrani atau bahasa suku Israel. Kalau dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani, ya kan? Kepada siapa ini terjadi baptisan ini? Apakah hanya kepada orang Israel? Tidak. Ya iya. Tidak. Dari bahasanya aja Yesus mengatakan semua bangsa murid. Silakan Anda ketahui dulu bangsa murid Yesus itu yang 12 itu bangsa apa aja yang ada. Iya, tapi siapa yang misalnya yang menerima ini? Di sini kita lihat yang menerima baptisan ini kan bukan hanya kalau kita hitungkan itu dibandingkan orang Eropa dibandingkan sama Israel itu jauh lebih sedikit. Israel itu yang menerima Yesus itu sebagai apa? Iya, makanya Bang, ajaran Yesus itu untuk lokal, untuk Israel doang. Makanya kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku. Ketika dia mengajar di bait Allah, waktu dia diutus, domba-dombaku mengenal aku. Dia menggembala di bait Allah itu yang dia maksud adalah orang-orang sekitar situ. Dia akan kenal kepada Yesus dari bangsa Israel itu. Dari mana Kristen pula? Udah dibilang, Yesus pun ngomong, ya Bang, sorry banget nih Bang ya, saya harus katakan kepada abang, Bang, yang di luar bangsa Israel, yang menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, dianggap oleh Yesus anjing. Oke.